Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Pak Anto dan Benny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. "Kenapa dengan Pak Bejo, Pak?" tanya Benny khawatir. "Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali," jawab Pak Anto. "Apa itu keseleo, Pak?" tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu pekerjaan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. "Oh, begitu ya, Pak," saut Benny. "Benny, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. "Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera," kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tunggal menjauhkan dari sumbu tubuh. 4. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini? Coba kita lihat ya, gerakan yang pertama ini adalah gerakan membengkokkan. Kemudian yang kedua, gerak meluruskan. Gambar yang ketiga ini adalah gerak mendekatkan sumbu tubuh. Kemudian gambar yang berikutnya adalah gerak menjauhkan. Kemudian gambar yang kelima ini adalah gerak memutar lengan. Kemudian gambar yang terakhir, gambar yang keenam, ini gerak menekan ke bawah. Untuk menambah pemahamanmu mengenai otot, buatlah model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Kegiatan ini dapat kamu lakukan bersama dengan kelompokmu. Siapkan alat dan bahan. 1 lembar styrofoam, pensil, spidol warna, pemotong atau cutter. Langkah kerja: 1. Menggambar pola pada styrofoam menggunakan pensil. 2. Memotong styrofoam sesuai pola. 3. Memberikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot. 4. Merangkai tiap jenis potongan sesuai gambar berikut. Perhatikan contoh berikut. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut.
1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemah setelah berkontraksi, serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Mari membaca teks bacaan berikut. Aderai, binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah.
Selain itu, Adarai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya adalah Adarai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Paragraf 2, pada waktu kecil Adarai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Ide pokok paragraf 3, Adarai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Kemudian ide pokok paragraf yang keempat, prestasi pertama Adarai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf 5, ide pokoknya adalah prestasi yang diraih Adarai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf 6, ide pokoknya adalah berkat prestasi-prestasinya itulah Adarai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Paragraf 7, ide pokoknya adalah setelah pensiun sebagai atlet, Adarai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya, tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Nah, sekarang coba buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Adarai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Unsur-unsur dalam membuat gambar cover: 1. Terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 6. Terdapat identitas pada punggung buku. Kemudian ragam desain dalam membuat gambar cover. 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Pada cover jenis ini, warna putih dan ruang kosong tampak dominan. 2. Desain penuh warna dan gambar. Cover jenis ini, gambar ilustrasi dan judul tampak dominan. Cover jenis ini menyajikan permainan jenis warna yang mencolok dan bervariasi. Kemudian buatlah gambar cover pada kolom berikut. Nah, berikut adalah contohnya ya. Benny senang sekali hari ini. Dia senang bisa membantu Pak Anto. Benny pun juga dapat pengetahuan dan wawasan baru dari Pak Anto. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Cara mensyukuri karunia Tuhan berupa organ gerak adalah dengan cara merawatnya dengan baik. Misalnya saja dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga rutin, dan duduk dengan sikap duduk yang benar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.